Halo adik-adik, kali ini saya akan menjelaskan pembahasan soal tentang kesetimbangan benda tegar bagian 1. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe ya, karena subscribe itu gratis dan kalian akan dapat info jika ada video yang terbaru. Langsung saja, soal nomor 1. Perhatikan gambar di bawah. Jika sistem dalam keadaan setimbang dan M1 sama dengan 6 kg, maka tentukan besar M2 dan M3. Perhatikan sketsa gaya-gaya yang bekerja. Pada benda 1, ada gaya W1 dan T1. Pada benda 2, ada gaya W2 dan T2. Pada benda 3, ada gaya W3 dan T3. Ingat, W sama dengan M kali G. Pada soal ini, G-nya saya biarkan untuk mempermudah hitungan, sebab yang ditanyakan M2 dan M3. Selanjutnya, pada sistem katrol setimbang, selalu ingat pada tali yang sama, tegangan tali besarnya sama, dan arah panahnya selalu bertemu. Untuk lebih jelas, pada sistem ada 3 tali, yaitu tali yang berwarna merah, hijau, dan biru. Jadi, pada pertemuan 3 tali, ada gaya T1, T2, dan T3 yang besarnya sama dengan T1, T2, dan T3 pada masing-masing benda. Selanjutnya, tinjau sistem pada benda 1, sigma Fy sama dengan 0, T1 min W1 sama dengan 0, T1 min 6G sama dengan 0, T1 sama dengan 6G. Benda 2, sigma Fy sama dengan 0, T2 min W2 sama dengan 0, T2 min M2G sama dengan 0, T2 sama dengan M2G. Benda 3, sigma Fy sama dengan 0, T3 min W3 sama dengan 0, T3 min M3G sama dengan 0, T3 sama dengan M3G. Setelah itu, perhatikan pada pertemuan 3 tali. Jika digambar ulang, maka akan tampak seperti berikut. Langsung saja pakai cara cepat, T1 per sin alfa 1 sama dengan T2 per sin alfa 2. 6G per sin 120 derajat sama dengan M2G per sin 150 derajat. G-nya dicoret, didapat 6 per setengah akar 3 sama dengan M2 per setengah. Setengahnya dicoret, hasilnya M2 sama dengan 2 akar 3 kg. Berikutnya, T1 per sin alfa 1 sama dengan T3 per sin alfa 3. 6G per sin 120 derajat sama dengan M3G per sin 90 derajat. G-nya dicoret, didapat 6 per setengah akar 3 sama dengan M3 per 1. M3 sama dengan 4 akar 3 kg. Jika dikerjakan dengan sigma Fx sama dengan 0 dan sigma Fy sama dengan 0, maka gaya T1 dan T2 harus diuraikan terhadap sumbu X dan sumbu Y. Pengerjaannya lebih lama. Jika kalian penasaran dengan caranya, dapat menonton di video rumus lengkap kesetimbangan benda tegar. Soal nomor 2. Perhatikan gambar di bawah. Batang homogen yang masanya 30 kg dan panjangnya 8 meter terletak pada tumpuan A dan C. Beban bermassa 10 kg terletak pada titik B dengan AB sama dengan 2 meter.
Tentukan besar gaya normal pada tumpuan A dan C. W beban saya anggap sama dengan W1 sama dengan M beban kali G sama dengan 10 kali 10 sama dengan 100 Newton. W batang saya anggap sama dengan W2 sama dengan M batang kali G sama dengan 30 kali 10 sama dengan 300 Newton. Perhatikan sketsa berikut. Karena batang homogen, maka W batang atau W2 berada di tengah-tengah batang. Pada tumpuan A dan C, ada gaya normal NA dan NC. Untuk mencari NA, pakai sigma tau di titik C sama dengan 0. Gambar dulu arah putaran gaya-gaya ke titik C. Gaya NC tidak berpengaruh, sebab terletak di titik C, sehingga tidak mempunyai lengan gaya. Ingat, momen gaya positif jika arah putarannya berlawanan jarum jam, dan momen gaya negatif jika arah putarannya searah jarum jam. Sekali lagi saya ingatkan, kalau tanda momen gaya dan arah putarannya hanya perjanjian di awal saja. Seandainya guru kalian memakai konsep yang berbeda, searah jarum jam tandanya positif, juga tidak apa-apa. Hasilnya sama saja. Nah, langsung saja, sigma tau C sama dengan 0. W1 kali 6 plus W2 kali 4 min NA kali 8 sama dengan 0. Kedua ruas dibagi 2, didapat 100 kali 3 plus 300 kali 2 min NA kali 4 sama dengan 0. 300 plus 600 sama dengan 4NA. 900 sama dengan 4NA. NA sama dengan 225 Newton. Selanjutnya, untuk mencari NC, pakai sigma tau di titik A sama dengan 0. Perhatikan sketsa berikut. Gambar arah putaran gaya-gaya ke titik A. Gaya NA tidak berpengaruh, sebab berada di titik A. Selanjutnya, sigma tau A sama dengan 0. Min W1 kali 2, min W2 kali 4, plus NC kali 8 sama dengan 0. Kedua ruas dibagi 2, didapat min 100, min 300 kali 2, plus NC kali 4 sama dengan 0. 4NC sama dengan 100 plus 600. 4NC sama dengan 700. NC sama dengan 175 Newton. Atau, setelah salah satu gaya normal ketemu, gaya normal lainnya bisa dicari dengan sigma Fy sama dengan 0. Cara ini lebih cepat. Langsung saja, sigma Fy sama dengan 0, Na plus Nc min W1 min W2 sama dengan 0. 225 plus Nc min 100 min 300 sama dengan 0. Nc min 175 sama dengan 0. Nc sama dengan 175 Newton. Hasilnya sama ya. Jadi, supaya cepat, kalau ada soal seperti ini, pertama-tama cari gaya normal dengan sigma tau sama dengan 0. Setelah ketemu, gaya normal lainnya dicari dengan sigma Fy sama dengan 0. Soal nomor 3. Perhatikan gambar di bawah. Massa batang homogen 4 kg dan panjangnya 9 meter, serta sistem dalam keadaan setimbang. Hitunglah gaya tegangan tali T dan gaya engsel A. W batang saya anggap sama dengan W1 sama dengan M batang kali G, sama dengan
4 kali 10 sama dengan 40 Newton. W benda saya anggap sama dengan W2 sama dengan M benda kali G sama dengan 1 kali 10 sama dengan 10 Newton. Perhatikan sketsa berikut. Karena batang homogen, maka W batang atau W1 berada di tengah-tengah batang. Gaya T diuraikan. Ingat, uraian gaya yang dekat sudut adalah cos, dan uraian gaya yang jauh sudut adalah sin. Gaya engsel A diuraikan ke atas dan ke kanan. Gambar arah putaran gaya-gaya ke titik A. Berikutnya, untuk mencari gaya tegangan tali, pakai sigma tau A sama dengan 0. T sin 37 derajat kali L, min W1 kali setengah L, min W2 kali L, sama dengan 0. Semua L dicoret, didapat T kali 3/5, min 40 kali setengah, min 10 sama dengan 0. 40 dan 2 dicoret, sama-sama dibagi 2, didapat 3/5 T, min 30 sama dengan 0. 3/5 T sama dengan 30, T sama dengan 30 dibagi 3/5, sama dengan 30 kali 5/3. 30 dan 3 dicoret, sama-sama dibagi 3, hasil akhirnya sama dengan 50 Newton. Berikutnya, untuk mencari gaya engsel, harus dicari FAX dan FAY terlebih dahulu. Sigma Fx sama dengan 0, FAX min T cos 37 derajat sama dengan 0. FAX min 50 kali 4/5 sama dengan 0. 50 dan 5 dicoret, sama-sama dibagi 5, didapat FAX sama dengan 40. Berikutnya, sigma FY sama dengan 0. FAY plus T sin 37 derajat min W1 min W2 sama dengan 0. FAY plus 50 kali 3/5 min 40 min 10 sama dengan 0. 50 dan 5 dicoret, sama-sama dibagi 5, didapat FAY sama dengan 20. Setelah FAX dan FAY ketemu, FA dicari dengan rumus FA sama dengan akar FAX kuadrat plus FAY kuadrat sama dengan akar 40 kuadrat plus 20 kuadrat. 20 kuadratnya dikeluarkan, hasilnya sama dengan akar 20 kuadrat kali 2 kuadrat plus 1 kuadrat. Sama dengan 20 akar 4 plus 1. Sama dengan 20 akar 5 Newton. Soal nomor 4. Perhatikan gambar di bawah. Batang tidak homogen dan masanya 10 kg serta sistem dalam keadaan setimbang. Hitunglah massa M. W batang saya anggap sama dengan W1 sama dengan M batang kali G sama dengan 10 kali 10 sama dengan 100 Newton. W benda saya anggap sama dengan W2 sama dengan M benda kali G sama dengan M kali 10 sama dengan 10 M. Perhatikan sketsa berikut. Karena batang tidak homogen, maka titik berat batang tidak berada di tengah-tengah batang. Lihat di gambar. Titik berat batang di titik Z. Jadi, W batang atau W1 berada di titik Z. Ingat, tegangan tali pada tali yang sama, besarnya sama. Gambar arah putaran gaya-gaya ke titik A. Selanjutnya, tinjau batang,
sigma tau A sama dengan 0. T kali 5 min W1 kali 2 sama dengan 0. 5T min 100 kali 2 sama dengan 0. 5T sama dengan 200. T sama dengan 40 Newton. Selanjutnya, tinjau benda M. Sigma Fy sama dengan 0. T min W2 sama dengan 0. 40 min 10M sama dengan 0. M sama dengan 4 kg. Soal nomor 5. Seorang pria bermasa 50 kg berjalan di atas batang kayu homogen AB yang masanya 30 kg dan panjangnya 8 meter seperti pada gambar. Pria tersebut berjalan dari A menuju B. Berapakah jarak terjauh pria tersebut dapat melangkah dari titik C agar batang kayu tidak terbalik? W batang saya anggap sama dengan W1 sama dengan M batang kali G sama dengan 30 kali 10 sama dengan 300 Newton. W pria saya anggap sama dengan W2 sama dengan M pria kali G sama dengan 50 kali 10 sama dengan 500 Newton. Perhatikan sketsa berikut. Karena batang kayu homogen, maka W batang atau W1 berada di tengah-tengah batang. Karena panjang batang 8 meter, maka W1 berada 4 meter dari tumpuan A atau 2 meter dari tumpuan C. Jika pria tersebut berjalan menuju B dan setelah melewati tumpuan C, batang kayu tepat akan terbalik, maka ujung batang di tumpuan A akan terangkat. Batang masih menempel di tumpuan C. Jadi, rumus yang digunakan adalah sigma tau di titik C sama dengan 0. Gambar dulu arah putaran gaya-gaya ke titik C. Ingat pada soal nomor 1. Pada tumpuan ada gaya normal. Nah, karena sewaktu batang kayu tepat akan terbalik, ujung batang di tumpuan A terangkat, maka gaya normal di tumpuan A hilang. Rumus yang digunakan adalah sigma tau di titik C sama dengan 0. Maka gaya normal di tumpuan C juga tidak berpengaruh. Sehingga sigma tau C sama dengan 0, W1 kali 2 min W2 kali X sama dengan 0. 300 kali 2 min 500 kali X sama dengan 0. 600 sama dengan 500 kali X. 600 dan 500 dicoret, sama-sama dibagi 100, didapat X sama dengan 1,2 meter. Nah, akhirnya pembahasan soal bagian 1 sudah selesai. Semoga kalian menjadi pintar ya. Bye.